pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Baik, kita hari ini akan mendatangi kelompok perempuan peduli lingkungan yang mengakses Taman Nasional Kerinci Seblat. Jadi kita akan melihat aktivitas ibu-ibu ini sedang apa sih, apa yang mereka akses di Taman Nasional. Ikuti saya. Desa Pagelapan adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Desa ini berbatasan langsung dengan wilayah hutan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS. Karena letaknya yang dekat, warga desa ini biasanya memanfaatkan hasil hutan TNKS untuk dibuat menjadi sesuatu yang bernilai. Lihat saja apa yang dilakukan oleh kelompok perempuan maju bersama Desa Pagelapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri, Bu. Ini lagi buat apa, Bu? Ini mau buat wajib itu dodol, sudah itu setik pakis ya. Yang ini untuk bahan buat sirup. Buat sirup. Ya, sirup kecombrang. Kalau orang sini bilangnya kecombrang, tapi kalau bahasa ininya unji katanya kayak itu. Oh, ini unji atau kecombrang pakis untuk buat sirup. Buat sirup ya. Unji ini dapatnya dari mana, Bu? Dari hutan TNKS. Oh, dari TNKS ya. Iya, dari hutan TNKS. Kelompok ini mendapatkan akses khusus untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di wilayah TNKS. Di antara tumbuhan yang dimanfaatkan, yakni kecombrang dan pakis, kedua tumbuhan ini banyak ditemukan di wilayah tersebut. Dibentuk pada tahun 2017 lalu dan diresmikan pada tahun 2019. Sejak saat itu, kelompok yang beranggotakan 20 orang perempuan ini secara konsisten melakukan pelestarian wilayah hutan TNKS. Di hutan TNKS itu kok boleh ibu-ibu bisa ambil unji pakis atau untuk diolah seperti ini, itu gimana prosesnya, Bu? Nah, kami kan ini ada kelompok itu namanya kelompok perempuan peduli lingkungan maju bersama. Jadi di kelompok perempuan peduli lingkungan maju bersama itu kan kami isunya ke lingkungan. Jadi pas isunya ke lingkungan, nah jadi di sekitaran desa Pagelapan ini itu dekat sekali dengan hutan TNKS. Jadi tumbuhan ini tumbuhan liar yang ada di TNKS. Jadi kami mengusulkan kepada TNKS ingin mengakses
tanaman liar ini untuk dimanfaatkan oleh ibu-ibu kelompok peduli lingkungan ini. Nah, jadi setelah kami usul-usul mengajukan proposal penguatan kapasitas dengan TNKS, alhamdulillah kami diberi akses oleh TNKS. Nah, untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, inilah berupa kecombrang ini dan pakis. Kami diberi akses 10 hektar oleh TNKS untuk dimanfaatkan dan dikelola. Kesempatan yang diberikan oleh pengelola tidak disia-siakan oleh kelompok perempuan desa Pal 8. Setiap 2 minggu sekali, para perempuan ini rutin membersihkan sekaligus memetik kecombrang dan pakis di wilayah tersebut. Jauh nggak sih Bu TNKS itu dari sini? Kalau dari sini nggak jauh sih, kurang lebih paling ada 1 kilo ya Bu ya. Ada ya, 2 kilo lah ya, 2 kilo tapi langsung jalan aspal. Oh, Ya. jadi Nah, aspal. Ini ke kantor-kantor katanya bawa produk. Biarlah Abang, aku nggak iko. tidak apa-apa Bu, tolong beli ini untuk ongkos gitu. Di tangan kelompok perempuan desa Pal 8, tumbuhan yang kerap dijadikan sebagai sayuran ini diolah menjadi bahan makanan lain. Kecombrang dan pakis yang telah dipetik biasanya dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan dodol, wajik, ataupun sirup. Hasil olahan biasanya dijual pada pemesan atau diikutkan dalam pameran kuliner. Ini air mateng, Wak. Ibu tadi naker bayi yo. Jadinya air mateng. Ada dipamerkan di Bali. Itu ada sejumlah 25 kilo kami pamerkan ke Bali. Karena itu Pak Hadi yang memesan dari TNKS. Sudah itu pernah juga ada pesanan untuk ke Jakarta, pameran Jakarta. Dan ada juga pesanan dibawa ke Muko-Muko. Ada juga pesanan di Bengkulu waktu ini teknologi tepat guna. Itu. Jadi ada juga kami memamerkan di ini ulang tahun Kota Curug. Itu di ketahanan pangan dan di kecamatan setan kecamatan yaitu Berman Ulu Raya. Kalau penjualan secara besar-besaran memang belum karena kami juga terbatas dengan modal. Sudah itu kalau pesanan nanti kami buatkan dan sekarang ini sudah mulai banyak orang yang membeli kepada kami. Jadi ini juga ibu-ibu lagi membuat produk dari makan ini. Nah itu untuk ada pesanan, ada mau dipasarkan ke kantor-kantor juga banyak yang beli. Nah, alhamdulillah sekarang ini sedikit-sedikit sudah mulai berjalan.
Yang paling membanggakan kemarin itu gini, kan pas pameran di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, itu dipamerkan langsung oleh Bapak Gubernur. Dan Bapak Gubernur yang memegang pameran produk ibu-ibu ini dan mendapatkan nilai nomor 1. Jadi itu untuk motivasi ibu-ibu lah supaya bersemangat kayak gitu ya. Jadi kita ya sangat senang itu mendengar dan mendapatkan apresiasi. Pengolahannya pun tidak berbeda dengan pembuatan wajik atau sirup pada umumnya. Kecombrang atau pakis cukup dikupas dan dicampur dengan bahan lain yang dibutuhkan. Setelah itu baru dimasak. Produksi misalnya kami membuat dodol itu setiap produksi itu satu cupak itu 1,5 liter kalau di kilo, jadi 2 liter ketan. Untuk stiknya itu 5 kilo, 5 kilo bahan baku dari dicampur bukan hanya kecombrang atau hanya pakis saja. Kami memang memproduksi sebulan itu 2 kali. Tapi kalau nanti mendadak atau ada pesanan-pesanan kayak itu, jadi nggak harus setengah bulan sekali. Nah, jadi kita kapan orang memesan, kalau misalnya nggak ada lagi stok, kami buat. Perlu lah bikin kita kan
Pak, ini dodol nih Pak. Jangan dipikirkan hal-hal yang tidak Kan ada bahan desa. Mayati kemarin ngusulkan di situ. Setelah proses pembuatan selesai, wajik atau dodol yang telah jadi kemudian dibungkus. Sementara untuk sirup harus didiamkan terlebih dahulu hingga dingin. Seluruh proses ini biasanya dilakukan bersama-sama di rumah ketua kelompok. Dibuat kayak gini, nanti dikemas lagi di dalam plastik, ada yang diberi ini stiker, ini bentuknya ini ya, nanti dijualnya per kilo. Baik pemirsa, jadi ini saya sekarang lagi bantu ibu-ibu untuk buat wajik. Ini bahan bakunya dari kecombrang dan ketan. Nah, jadi ibu-ibu ini bahan bakunya diambil dari KNKS. Dan ibu-ibu yang lainnya sedang buat dodol kecombrang juga, sirup juga tadi udah dibuat, yang siap saji udah masak, dan sirupnya juga Ya sudah. jadi sekarang kita tinggal Nah pemirsa, jadi ini hasil olahan ibu-ibu yang sudah siap dan udah siap nih. Nah ini namanya sirup kecombrang. Jadi cantik kan pemirsa, dia berwarna merah gitu, terus harum khas, harum kecombrang. Nah kalau yang ini minuman siap saji, ini juga dari kecombrang tapi dia bisa langsung diminum. Kalau yang sirup ini tadi harus pakai air lagi. Nah kalau yang
sirup kecombrang ini dihargai oleh ibu-ibu seharga satu botol ini 20.000, sedangkan yang siap saji ini hanya 10.000. Nah, kalau yang ini dodolnya pemirsa. Jadi dodol ini dodol khas kecombrang, aromanya dan rasanya itu khas rasa kecombrang. Ini untuk harganya 250 gram ini dihargai dengan harga 17.500. Sedangkan kalau untuk ini stik pakis pemirsa, stik pakis biasa dihargai sama ibu-ibu seharga ini nota setengah kilo atau 500 gram, jadi dihargai 35.000. Sedangkan yang ini wajibnya pemirsa. Untuk wajibnya ini sama harganya dengan harga dodol, jadi setiap per 250 gramnya ini dihargai 17.500. Jadi bagi teman-teman atau pemirsa yang berminat untuk mengunjungi dan mencicipi olahan dari pakis dan kecombrang dari Taman Nasional Kerinci Sebelat yang diolah dengan ibu-ibu, silakan datang ke PAL 8. Oke. Sudah.